Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian dan selamat siang kepada Dr. Yusuf Setyadi, SH, SS, TMK, MM, Hum, selaku pembimbing dari mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Abi Kurniawan dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia dari kelas MJ 617. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis manajemen sumber daya manusia pada PT XYZ untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama ada judul proposal atau usulan penelitian. Pada penelitian ini, saya mengambil objek PT XYZ dengan fokus utama pada permasalahan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian. Yang pertama, yaitu tingginya turnover atau keluar masuknya pegawai dan faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang kedua, yaitu jalur jalur karir yang belum jelas serta minimnya pelatihan kerja. Yang ketiga, penelitian juga melihat masalah seperti rekrutmen, kompensasi, komunikasi, konflik antara atasan dan bawahan, serta keadilan dalam evaluasi kinerja. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan utamanya bukan menghitung seberapa besar masalah tersebut secara statistik, tetapi memahami kondisi dan pengalaman yang terjadi secara lebih mendalam. Selanjutnya ada batasan atau ruang lingkup dan tujuan penelitian. Objek penelitiannya adalah PT XYZ, tetapi identitas perusahaan disamarkan ya teman-teman. Unit analisisnya adalah praktik dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya manusia. Aspek yang dikaji meliputi rekrutmen, kompensasi, karir, pelatihan, komunikasi internal, konflik antara atasan dan bawahan, serta evaluasi kinerja karyawan, teman-teman. Penelitian ini tidak membahas aspek keuangan, pemasaran maupun operasional di luar permasalahan sumber daya manusia. Jadi penelitian ini fokus kepada SDM ya, sumber daya manusia, teman-teman. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab turnover yang tinggi. Yang kedua, menganalisis kondisi jalur jalur karir dan pelatihan kerja. Yang ketiga, menggali permasalahan terkait rekrutmen, gaji atau insentif, komunikasi, konflik, dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah merumuskan gambaran perbaikan pengelolaan SDM berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Berikutnya ada data empiris dalam latar belakang ya. Pada bagian ini terdapat beberapa gejala atau data empiris yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Yang pertama adalah tingginya turnover pegawai. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam retensi, kepuasan maupun kondisi kerja. Terus yang kedua, jalur karir yang tidak jelas, yang menunjukkan kemungkinan lemahnya pengembangan dan perencanaan karir. Yang ketiga, pelatihan kerja yang masih kurang, sehingga dapat menghambat pengembangan kompetensi dari karyawan. Kemudian terdapat juga masalah rekrutmen yang kurang tepat, gaji atau insentifnya yang rendah dan terlambat, konflik antara atasan dan bawahan, serta evaluasi kinerja yang dianggap tidak adil bagi karyawan. Dari berbagai gejala tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan SDM di PT XYZ ini tidak hanya berasal dari satu faktor, tetapi saling berkaitan antara satu masalah dengan masalah lainnya gitu, teman-teman. Berikutnya ada menentukan teori penelitian, teman-teman.
Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan beberapa landasan teori. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Teori ini digunakan untuk melihat proses rekrutmen, kompensasi pelatihan, mengembangkan karir, dan evaluasi kinerja, teman-teman. Terus yang kedua adalah perilaku organisasi. Teori ini membantu memahami komunikasi, komunikasi konflik, motivasi, kepuasan, dan perilaku kerja karyawan. Yang ketiga adalah keadilan organisasi. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana karyawan memandang keadilan dalam evaluasi kinerja di perusahaannya. Kompensasi serta penerapan aturan yang jelas gitu, teman-teman. Jadi teori yang digunakan bukan untuk menentukan jawaban sejak awal, tetapi sebagai pisau analisis atau untuk membantu memahami dan data yang nantinya diperoleh dari lapangan, teman-teman. Berikutnya ada sumber data, informan utama dan kunci ya, teman-teman. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informan dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan permasalahan penelitian. Informan pertama adalah manajer atau HRD karena mengetahui kebijakan sumber daya manusia di perusahaannya. Kemudian ada atasan langsung yang memahami bagaimana aturan diterapkan dalam unit kerja. Selanjutnya adalah karyawan lama karena mereka mempunyai pengalaman organisasi yang lebih panjang gitu di dalam perusahaan PT XYZ ini. Terus selanjutnya ada juga karyawan baru terutama untuk mengetahui pengalaman dalam proses rekrutmen dan adaptasi. Kemudian apabila memungkinkan dan dilakukan secara etis, penelitian juga dapat melibatkan karyawan yang pernah keluar untuk mengetahui alasan mereka meninggalkan perusahaan itu karena apa gitu, untuk mengevaluasi juga gitu. Pemilihan informasi dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Jadi nggak asal-asalan gitu pemilihannya, teman-teman. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, teman-teman. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada HRD, atasan dan karyawan untuk menjadi pengalaman, persepsi, alasan serta proses yang terjadi, teman-teman. Yang kedua adalah observasi. Penelitian mengambil komunikasi kerja, interaksi antara atasan dan bawahan, pelaksanaan aturan, serta situasi kerja yang relevan. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumen yang dapat digunakan antara lain SOP, kebijakan SDM, data turnover, materi pelatihan, serta format penilaian kinerja apabila tersedia. Dalam penelitian ini, kualitatif instrumen utamanya adalah penelitian sendiri yang kemudian dibantu dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan menggabungkan ketiga teknik seperti data yang diperoleh, dengan menggabungkan ketiga teknik tersebut, data yang dapat diperoleh diharapkan lebih lengkap dan dapat mendukung proses triangulasi gitu, teman-teman. Berikutnya ada analisis data Miles dan Huberman ya, teman-teman. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Tahap pertamanya adalah kondensasi data. Pada tahap ini, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih berdasarkan tema seperti rekrutmen, kompensasi, karir, pelatihan, komunikasi, konflik, dan juga kinerja ya teman-teman. Selanjutnya tahap kedua adalah penyajian data. Data kemudian disusun dalam bentuk
matriks atau ringkasan berdasarkan informan dan tema sehingga pola hubungan antar permasalahan dapat terlihat. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, penelitian mencari pola penyebab turnover dan permasalahan SDM, kemudian memeriksa kembali apakah temuan tersebut konsisten dengan sumber data lainnya atau enggak gitu. Proses analisis ini bersifat interaktif dan dapat dilakukan berulang selama penelitian itu berlangsung gitu, teman-teman. Jadi dapat eh, dilakukan secara berkala gitu, berulang-ulang selama penelitiannya masih berjalan gitu, teman-teman. Selanjutnya ada uji validitas data dengan triangulasi, teman-teman. Yang pertama adalah triangulasi teori, yaitu membandingkan temuan menggunakan beberapa perspektif teori yang relevan, seperti teori MSDM, perilaku organisasi, dan juga keadilan organisasi. Yang kedua adalah triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Yang ketiga adalah triangulasi sumber data, yaitu membandingkan informan yang diberikan oleh HRD, atasan, karyawan lama, dan karyawan baru. Apabila ditemukan perbedaan informan, peneliti ini tidak langsung menentukan mana yang benar. Peneliti perlu melakukan pendalaman atau konfirmasi kembali terlebih dahulu. Dengan cara tersebut, kredibilitas hasil penelitian dapat menjadi lebih kuat dan akurat, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada sebagian dari daftar pustaka yang kita pakai untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah metode penelitian ini. Ada beberapa ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada riwayat hidup singkat dari saya pribadi, teman-teman. Saya lahir di Indramayu tanggal 24 bulan November di tahun 2005, teman-teman. Dan juga tertera ada alamat rumah saya juga di situ, dan juga ada nama orang tua saya juga di sini ya, teman-teman. Dan juga pendidikan saya di sini juga tertera ya, teman-teman. Saya SD di SDN Tunggul Payung 4 dan SMP saya di SMPN 3 Palimanan di Cirebon, teman-teman, sambil mondok. Dan SMK saya SMKN di 1 Cikedung, teman-teman. Dan saya juga kuliah di LP3I College Indramayu selama 2 tahun ya, teman-teman, mengambil jurusan Digital Business Management ya, teman-teman. Untuk pengalaman kerja saya pernah magang di PT HBI Mulai Wisata sebagai admin ya. Terus juga pernah juga bekerja jadi pegawai toko di Pasar Jatibarang, Indramayu, teman-teman. Dan juga pernah menjadi bagian dari sales marketing di PT Prima Multi Usaha Indonesia, teman-teman. Mungkin itu ya untuk riwayat hidup singkat dari saya pribadi. Eh, untuk materinya udah selesai ya, teman-teman. Demikian presentasi saya mengenai rancangan penelitian kualitatif studi kasus pada PT XYZ. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan SDM seperti turnover, karir, pelatihan, komunikasi, kompetensi, konflik, dan evaluasi kinerja perlu dipahami secara menyeluruh. Karena setiap permasalahan dapat saling berkaitan satu sama lain, teman-teman. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi pengelolaan SDM di PT XYZ, serta menjadi dasar untuk merumuskan perbaikan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian presentasi dari saya.
Terima kasih eh, atas waktunya pada teman-teman sekalian dan juga Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SHSSTMK, MM, MHUM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.